serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Kita bersyukur, tak terasa kita sudah sampai di bulan September. Bulan September ini adalah bulan penuh sukacita. Terlebih kita bagi orang-orang Kristen di Nias. Kenapa? Karena bulan September ini adalah bulan misi. Bulan September bulan misi, di mana misionaris datang membawa kabar baik di Nias. 27 September. Kalau kita mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi Nias. Nias yang kalau kita melihat di peta dunia, Nias ini tidak nampak. Di dalam peta dunia Nias ini tidak nampak. Sehingga Nias ini tidak menjadi perhatian. Nias ini sangat kecil. Saking kecilnya tidak nampak. Perlu beberapa kali zoom sehingga nampak Nias. Itu pun hanya setitik, hanya secuil. Baru di zoom lagi nampaklah Nias. Sehingga Bapak Ibu, ketika RMG mengirim misionaris, Nias ini tidak pernah menjadi perhatian. RMG mengirim misionarisnya ke Kalimantan dan juga ke Tanah Batak. Bagaimana RMG mengenal Nias? Bapak Ibu, dengan cara yang luar biasa, melalui penyakit. Istri Deninger, ketika mereka melarikan diri dari Kalimantan karena di sana terjadi perang dan di mana para misionaris banyak menjadi korban. Ketika saya ke Kalimantan, saya belum sempat melihat, tapi sudah diberitahu di sana ada satu makam keluarga misionaris yang dipotong-potong. Ayah, ibu, dan anak-anak dipotong dan dikubur dalam satu lubang. Itulah kejamnya ketika terjadi perang itu, perang Dayak. Itu sejarah mencatat itu. Deninger lari dan dia mau ke Tanah Batak, tetapi mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka harus tinggal di Padang, dan di sana
tahun 1800-an, Denninger mencatat lebih 1000-an orang Nias di sana. Lebih 1000-an orang Nias di sana. Dan bahkan sebenarnya banyak sekali orang-orang Nias di Padang. Tapi mungkin mereka sudah tidak pakai marga, walaupun ada juga yang masih mempertahankan marga. Yang pasti dia di sana bertemu dan mengenal Nias, dan di situ dia mengalami panggilan, kamu harus pergi ke Nias. Di sana mereka butuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya Nias dimenangkan, akhirnya Nias diselamatkan, dan akhirnya kita ada hingga sampai saat ini. Lebih 100 tahun Nias telah dibebaskan. Gereja-gereja di Nias lahir karena pemberitaan Injil. Pertanyaannya adalah, sudahkah gereja kita menjadi gereja yang bermisi? Sudah berapakah misionaris diutus oleh gereja-gereja yang ada di Nias? Ini yang menjadi tanda tanya. Dan ini yang menjadi pergumulan kita, dan termasuk saya mulai menggumuli hal ini, Bapak Ibu. Kita telah menerima kabar sukacita. Kita telah tahu bahwa kita telah dibebaskan. Tahu nggak Bapak Ibu? Di Indonesia ini ada 164 suku lagi yang masih belum mendengarkan firman Tuhan, yang masih belum mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang masih belum mengenal bahwa mereka telah ditebus. Mereka masih mencari dan mencari, mereka bergumul mencari keselamatan itu. Itu di Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Gereja-gereja kadang tidak merasa bahwa ini adalah tugas gereja. Gereja lupa bahwa dia lahir dari misi. Dia tidak mau bermisi. Bahkan sekarang gereja-gereja, termasuk ONKP, kelabakan. Banyak sekali sebenarnya pelayan, banyak sekali yang sudah sekolah pendeta, dan kita tidak tahu bahwa ada 164 suku di Indonesia, bukan di luar negeri, yang masih belum mendengarkan kabar kesukaan. Itulah kondisi kita saat ini, Bapak Ibu. Saya barusan mengikuti pertemuan para misionaris di Bogor, dan di situ saya disadarkan bahwa gereja kita harus menjadi gereja yang bermisi. Gereja yang bermisi adalah gereja yang memikirkan bagaimana agar kabar sukacita ini tidak hanya ada di dalam gereja ini. Gereja yang bermisi menyadari bahwa masih banyak lagi di luar sana saudara-saudara kita yang hidup di bawah penderitaan. Masih banyak lagi saudara-saudara kita yang mungkin mereka sudah mendengarkan Injil, tetapi mereka berada di dalam penindasan. Kita terhendak melihat berita minggu ini. Saya mengantar tadi cerita tentang Padang. Dari Padang, Denninger mendengar Nias. Saat ini di Padang terjadi kekerasan terhadap orang Kristen yang sedang beribadah. Di Medan juga terjadi, di beberapa tempat terjadi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Apakah kita merasakan
Nias mau ibadah dengan suara keras, tidak ada yang melarang. Mau ibadah sampai tengah malam, tidak ada yang melarang. Mau ibadah semalam suntuk, tidak ada yang melarang. Tapi saudara-saudara kita di sana, mereka tidak nyaman ketika beribadah. Demikian juga, puji Tuhan, ketika saya di sana di Bogor bertemu dengan banyak sekali orang-orang Nias, ternyata yang sudah terjun ke dalam pelayanan misi, dan mereka bersaksi bagaimana mereka melayani di tengah-tengah suku terabaikan, di mana tidak ada orang Kristen, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, mereka dapat memberitakan kabar keselamatan itu. Walaupun ini yang menjadi catatan, bahwa mereka tidak diutus oleh gereja. Tidak diutus oleh gereja. Bapak Ibu, gereja-gereja di Nias yang sudah mengutus misionaris baru BNKP. Dan itu pun baru 2 orang. Yang pertama Ibu Ria Zebua. Dia sudah menulis buku, kalau Bapak Ibu bisa mencari bukunya dengan judul Jangan Jamah Hamba Tuhan. Dia menceritakan bagaimana pengalamannya pergi memberitakan Injil di luar negeri. Kalau tidak salah, entah di Taiwan atau di Thailand. Ada satu lagi, Marga Telong Benua. Itu yang diutus oleh BNKB. Tapi baru 2 orang. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa ini saya angkat menjadi pergumulan kita untuk kita renungkan di bulan September ini? Karena bulan September ini adalah bulan misi. Bersyukur tadi kita merayakan dengan berbagai sukacita, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang akan dilakukan. Tetapi sudahkah jemaat kita di tempat ini mulai memikirkan bagaimana kita menjadi jemaat yang bermisi? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa menjadi pendoa. Bagaimana persekutuan-persekutuan doa di lingkungan, bagaimana persekutuan-persekutuan doa, komisi-komisi, bagaimana persekutuan doa janda-janda, menjadi satu topik doa adalah pelayanan misi. Doakan agar suku-suku di mana masih belum terbuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, agar hatinya dibukakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, untuk mengetuk hati orang Nias untuk membuka diri menerima Kristus, itu lama sekali. Pekerjaan misi ini tidak gampang. 25 tahun Deninger melayani, baru dilaksanakan baptisan tahun 1890. Panjang sekali. 1825 ke 1890. 1865 ke 1890. Baru dilaksanakan baptisan terhadap 25 orang. Memang ada tulisan yang menarik dari Deninger. Dia berkata begini, berbaate baha nomuniha balete boka dedera babane maturia songsoda. Dulu saya ikuti baate baha deh. Lo masih itu berdarah babu bahasa ya. Tapi mungkin menjadi perenungan dah. Ada yang difoto baate baha. Nama ngawuli banono dan ini diskusi ke keluarga. Ternyata baate baha to Bali taha-taha walete boka dede bama mondondong utaramali lo balang. Bapak Ibu, kita belajar hari ini dari jemaat-jemaat. Ada 3 jemaat dalam pembacaan ini yang perlu kita pelajari. Pertama, jemaat Makedonia.
yang kedua jemaat Korintus, dan yang ketiga jemaat Yerusalem. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya bicara dulu tentang jemaat Korintus. Korintus itu daerah yang kaya. Korintus daerah yang kaya, daerah pelabuhan. Orang-orang Kristen di sana juga banyak orang-orang Kristen yang kaya, dari keluarga kaya. Tapi ada juga orang-orang Kristen dari keluarga budak. Karena memang pada masa itu perbudakan masih sangat-sangat banyak sekali. Lalu jemaat Kristen di Makedonia itu ternyata kebalikan daripada jemaat Kristen di Korintus. Kalau jemaat di Korintus jemaat yang kaya, sedangkan di Makedonia adalah sebaliknya. Mereka jemaat yang miskin. Bahkan mereka sedang menghadapi pencobaan. Apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus? Dia mengetuk hati jemaat di Korintus agar mereka belajar dari iman jemaat yang ada di Makedonia. Karena jemaat di Makedonia mereka rindu ikut di dalam pelayanan, bahkan di sini dikatakan seakan-akan mereka memaksa Paulus. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan berbagai persembahan mereka untuk apa? Ini ada kaitannya dengan jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem juga punya keunikan, Bapak Ibu. Jemaat di Yerusalem sebagian besar, bahkan mungkin 100% adalah orang-orang Yahudi. Dan kita sudah melihat sekalipun orang-orang Yahudi ini telah menjadi Kristen, tetapi keyahudian mereka masih tetap. Artinya mereka merasa kalaupun kami sudah menjadi Kristus, kami percaya Kristen, dan kami percaya Kristus telah menebus kami, tetapi bagi mereka itu adalah hak mereka sebagai orang Yahudi, dan mereka tidak mau itu kepada orang lain. Mereka tidak menerima ketika Paulus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Rasul Paulus dikenal dengan rasul orang non-Yahudi. Dia lebih banyak memberitakan Injil di luar. Bahkan dia dibenci oleh orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Tetapi apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Ketika di Yerusalem orang-orang Kristen mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, terlebih akibat perang pada masa itu. Orang Kristen terhimpit kehidupannya. Mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Dan ketika jemaat Makedonia mendengarkan bahwa orang Kristen di Yerusalem sedang tertindas, mereka lupa akan sebenarnya mereka juga sedang tertindas. Mereka sedang miskin. Mereka sedang sekarat. Mereka butuh pertolongan. Mereka seakan-akan melupakan itu. Tetapi mereka mau berbagi, bahkan memaksa Paulus supaya membawa persembahan mereka untuk menolong, membantu orang-orang Kristen di Yerusalem. Pengalaman iman jemaat Makedonia ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kristus yang ada di Korintus. Belajar kepada jemaat Makedonia. Mereka jemaat kecil. Mereka juga miskin. Sedangkan kamu kaya. Tapi apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia? Mereka memberi, bahkan ditulis di sini adalah lebih daripada yang kami harapkan. Lebih dari yang diharapkan oleh Paulus. Mungkin Paulus tidak pernah membayangkan kalau bisa terkumpul sumbangan sebesar itu dari jemaat yang kecil, yang sebenarnya mereka sedang melarat.
kepada jemaat di Korintus agar mereka belajar bahwa ternyata yang namanya kaya itu tidak diukur dengan uang. Yang namanya kaya itu Bapak Ibu tidak diukur dengan uang. Tapi orang kaya itu adalah orang yang mampu memberi. Orang kaya adalah orang yang mampu memberi walaupun dia mungkin, kalau kita lihat kehidupannya, mungkin dia sedang sekarat, mungkin dia sedang menderita. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, dan ini kisah yang tetap saya ingat di dalam hidup saya. Ketika saya menikah, saya mengumpulkan orang untuk menolong saya. Jemaat yang saya layani di Medan juga terdiri dari berbagai profesi. Ada jemaat yang kaya, ada juga jemaat yang hidupnya sehari-hari dari menjual balok. Dan yang tidak saya bayangkan adalah orang yang menurut saya tidak mampu membantu saya sebesar itu. Sebenarnya yang saya harapkan, orang ini mau membantu saya 500.000, ini sudah menurut saya sangat luar biasa. Tapi ternyata tahu Bapak Ibu, orang yang kerjanya menjual balok, dia mampu membantu saya 2 juta rupiah. Di situ saya terhenyak. Ya, ternyata bicara masalah kaya atau miskin ini adalah masalah hati. Masalah hati. Ketika hati kita tergerak untuk membantu, ketika hati kita tergerak untuk menolong, sebenarnya saat itu kita sedang kaya. Tapi lihat orang-orang miskin yang bermental miskin, sekalipun dia kaya, dia tidak mau memberikan. Kenapa? Karena dia merasa kekurangan terus. Bahkan mungkin juga kita berkata, ya mungkin saat ini kita berkata bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa membantu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya uang. Sering kita merasa seperti itu. Bapak Ibu, ketika kamu berkata saya tidak punya apa-apa, tanya kembali dalam hatimu, betulkah kamu tidak punya apa-apa? Betulkah kamu tidak punya apa-apa? Ini apa? Kamu punya? Ini apa? Kaki kamu punya. Ini mata kamu punya. Ketika kita masih punya, itu sebenarnya kita punya yang lebih berharga, yang bisa kita pakai untuk menolong sesama. Kehidupan kita ini adalah itu yang sangat berharga, yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama. Kita punya mulut untuk kita berdoa, mendoakan mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, Engkau mendengarkan jeritan mereka. Di dalam pelayanan misi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang satu adalah kita menjadi pendoa. Dan yang kedua, ketika kita punya harta, kita juga bisa memberikan untuk membantu, untuk menolong mereka. Suatu waktu saya pergi ke Bali dan saya bertemu dengan misionaris yang dari Amerika. Yang di sana mahasiswa kami dari STT Anugerah Misi Nias Barat sedang juga melayani sebagai misionaris. Dan mereka melihat kesungguhan hati mahasiswa ini dan mereka mau dia melanjutkan pelayanan setelah KPPM 1 tahun atau PPL 1 tahun di Bali. Lalu ketika kami diskusi, misionaris dari Amerika ini bertanya begini, bisakah gereja-gereja di Nias menjadi donatur bagi mahasiswa ini ketika dia full time menjadi misionaris di sini?
Saya tersenyum. Saya bilang dalam hati saya, mohon maaf, saya merasa seperti ini. Yang mahasiswa ini bukan orang ONKP. Saya bilang dalam hati saya, gereja kami pasti tidak membantu, karena ini bukan orang ONKP. Bahkan saya juga berkata begini, walaupun dia orang ONKP, gereja kami gereja yang miskin, yang masih butuh ditolong. Dan memang itu perasaan kita. Kita masih merasa gereja yang miskin, yang butuh ditolong. Kita lupa bahwa kita punya potensi yang sangat luar biasa. Jemaat di tempat ini bisa menolong satu orang misionaris. Ketika jemaat di tempat ini mengambil keputusan menjadi gereja yang bermisi. Mungkin begitu juga jemaat-jemaat yang lain. Sebenarnya gereja lain kami bisa mengirim 10 orang bahkan lebih tenaga misionaris ke luar daerah. Tapi itu belum menjadi perhatian kita. Dan kita jangan berkecil hati. Bukan hanya gereja kita, hampir semua gereja-gereja. RMG sendiri itu bukan gereja. Itu lembaga misi yang mereka keluar dari gereja. Keluar dalam arti bukan mereka keluar sebagai warga jemaat ya. Tetapi ketika mereka melihat gereja-gereja di Jerman tidak peduli sebenarnya dengan misi, maka orang-orang ini mereka berkumpul dan membentuk satu lembaga dan mereka memberi nama RMG, Rheinische Mission Gesellschaft. Melalui lembaga ini mereka mengutus orang untuk pergi bermisi. Bapak Ibu, sudah saatnya kita menjadi gereja yang bermisi. Sudah saatnya jemaat ini, jemaat TTSWA ini menjadi jemaat yang bermisi. Sudah saatnya diprogramkan ini menjadi satu topik doa kita. Setiap kita melaksanakan PA dan segala macam adalah kita berdoa, kita mendoakan pelayanan-pelayanan misi. Bapak Ibu, saya percaya ketika apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di luar sana menjadi bagian daripada yang kita rasakan, kita doakan bersama, bahkan kita bantu. Kita sudah ikut di dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih tidak dibatasi oleh sekat-sekat gereja. Pelayanan kasih tidak dibatasi oleh denominasi gereja. Pelayanan kasih tidak dibatasi oleh sekat-sekat jemaat dan segala macam. Tapi pelayanan kasih, pelayanan yang digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, ketika dia melihat orang banyak, ketika dia melihat orang yang miskin, ketika dia melihat orang yang sakit, Alkitab mencatat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, sering kita bernyanyi, berikanku hati seperti hatimu. Hati Tuhan itu adalah hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Mari kita membuka hati kita, biarlah kita memiliki iman yang penuh di dalam Tuhan, dan kita mau melayani dengan kasih. Mulai saat ini kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk ikut di dalam pelayanan misi. Tuhan Yesus memberkati.